Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina karim amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Hadis arba'in yang ke-12. Hadis arba'in yang ke-12. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Allah telah menakdirkan kita untuk menjadi orang yang soleh pada pagi ini. Mudah-mudahan kesolehan kita selalu dibimbing oleh Allah sampai datangnya ajal. Amin ya rabbal. Hadirin kaum muslimin, kita harus bersyukur kepada Allah juga dipilih jadi manusia yang ditakdirkan bisa sholat subuh berjamaah. Karena ada orang yang kuat sholat berjamaahnya Johor, Asar, Maghrib, Isya lewat di mana aja. Nah, karena di zaman Rasul pun ada orang yang sanggupnya sholatnya Johor, Asar, Maghrib, Isya dan subuh nggak ada lewat. Siapa itu? Golongan al-munafiqun gitu, yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi di Madinah itu Nabi menghadapi masyarakat luar biasa. Pertama sahabat Ansar Muhajirin, yang ketiga menghadapi kaum munafikin. Dia juga punya jamaah. Jamaahnya ada 300 orang gitu. Jadi kalau sholat maghrib, sholat zuhur, asar, maghrib ikut dia. Terus ditanya, kenapa kamu sholat isya dan sholat subuh nggak ikut? Jawabnya, karena Nabi nggak lihat kita gitu. Jadi ternyata mereka itu sholatnya sholat setermuka. Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sholat mereka itu hanya ingin menampakkan diri di hadapan manusia. Maka disebutkan Kanjeng Rasul paling berat sholat orang bagi orang munafik itu ada dua, sholat isya dan sholat subuh. Maka kita ini mudah-mudahan ini termasuk golongan orang yang beriman. Amin. Karena cirinya di zaman Rasul itu orang beriman itu sholat isya dan sholat subuh jemaah. Kalau udah alfa isya dan subuh dicirian Kanjeng Nabi munafik itu. Orang munafik itu pandai bersilat lidah, pintar dalam pergaulannya, pintar. Kalau mau perang dia nangis sama Rasul. Sagolatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ya Rasul. Mohon maaf saya harus perang pada hari ini karena kami banyak kesibukan, keluarga kami terus ada yang sakit. Itu pintarnya alasannya gitu. Orang munafik jago, pintar, Quran hadisnya jago. Nah, terus kalau ikut perang, dia pernah ikut perang Uhud, perang Tabuk, nggak tahu. Di perjalanan pulang lagi. Tadinya kan 1000 pasukan. Udah begitu, pas tarik panas matahari, dia kumpul, stop. Si Abdullah bin Ubay, keren namanya juga Abdullah bin Ubay bin Salul, cakep ya namanya Abdullah. Jadi kelompok munafik. Jadi kelompok munafik itu muzabzabina baina dzalik. Jadi sini yes, jadi dua kaki, berkaki dua. Ini yes, ini yes. Nah, muzabzabina baina dzalik. Nah, ada dari kelompok itu begitu ya. Yes, semuanya yes gitu. Salah berbeda aja, ladang yes itu. Nah, akhirnya kaum muslimin kata sahabat kami, kenapa kamu pulang? Cek manehna panas. Datang surat katakan oleh Muhammad
neraka lebih panas daripada sinar matahari. Loba munafik. Sholatnya suka sholatnya dohor, asar, maghrib, isya, subuh, prek. Nah, jadi kalau kita masih berat, sholat subuh, sholat isya masih berat, hati-hati di dalam diri kita masih terjangkit sholat sifat munafik. Nah, solusinya bagaimana kita supaya kiat-kiat kita supaya jangan jadi orang munafik? Ada kiat-kiatnya. Pak Ustadz, Pak Kiai, bagaimana saya supaya jangan termasuk orang munafik? Apa ada gak amalannya? Ada. Dari mana? Dari Nabi. Kata Nabi, man sholat ma'al jamaah arba'ina yauman, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah 40 hari, kemudian sumadrikul takbiratul ula, mengikuti takbiratul ila imam dalam jangka 40 hari, maka ada jaminan dari Rasul. Yang pertama, dia tidak terjangkit munafik. Yang kedua, tidak terdaftar ahli neraka, tidak tersentuh ahli neraka. Siap ya melaksanakan 40 hari berturut-turut dan tidak ketinggalan takbiratul ula berjamaah. Berapa waktu tuh? Kalau seharinya 5 waktu ya, 17 rakaat, 17 rakaat kali 10, 170 kali 4 berapa tuh? Insya Allah tuh, kalau pakai resep itu kita yakini ya dengan sabda Nabi, insya Allah di hati kita tidak ada sifat munafik. Nah, kenapa dalam keluarga kita, kemudian dalam masyarakat kita, bahkan dalam bernegara kita, kenapa kacau ini? Karena konsep munafik yang dipakai. Tanda-tanda orang munafik yang sudah hafal kita, idza hadasa kadzaba, di mana-mana nyarita sok bohong, ladang bohong. Gitu. Biasanya kalau bohong itu buka pemalikan dari hiji biasanya. Kamana Pak? Hareup. Hareup mana? Orang hareup. Bohong kita. Yang kedua, orang munafik itu tandanya wa idza wa'ada akhlafa, di mana janji sok terbukti. Pokoknya minta doanya bapak-bapak, kalau saya jadi lurah, kalau saya jadi anggota, insya Allah seluruh fasilitas masjid saya akan jamin. Pokoknya solokan WC saya akan jamin. Pas jadi teka pagi dicatat ke masyarakat kata janji. Bapak kan udah janji, waduh repot Pak sekarang beres Al-Quran janji. Ternyata mereka milihnya juga karena menunggu janjinya. Nah ini kalau dari pemimpin begini udah ditandain sama Nabi, wa idza wa'ada ahlafa, di mana-mana janji sok terbukti. Nggak bohong, nggak bohong, janji terbukti gitu ya. Nah, yang ketiga yang paling parah lagi, wa idza geus jadi anggota DPR, geus jadi pejabat, wa idza tuminahona, amanat-amanat masyarakat, amanat-amanat rakyat dikhianati. Di negeri kita ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Nah, kita mudah-mudahan generasi yang akan datang tidak ada lagi pemimpin yang munafik, liur kena hulu, pusing. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian kehebatan sholat berjamaah subuh ini karena fi zimmatillah. Ada jaminan dari Allah, dari pagi sampai sore ada jaminan Allah. Urusannya ditanggung jawab oleh Allah. Urusan keluar dan sebagainya. Ada masalah, kata Allah, tanggungan kami, kata Allah. Yang menarik lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin, padilah berjamaah sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dicatat oleh Nabi, oleh malaikat sama dengan sholat semalam suntuk. Padahal kita tidur tadi. Berapa jam kita tidur tadi? Dan jam 9 malam, bangun jam 4, berapa jam itu? Kemudian setengah 4 kita sholat tahajud, itu luar biasa lagi. Kita sholat tahajud, nanti sholat qobliyah subuh, sholat fajar. Nah, dalam sholat fajar saja itu 2 qobliyah itu yang kalau bahasa istilah fikihnya sholat qobliyah ya, sebelum subuh. Dalam sholat fajar
Itu sholat 2 rakaat fajar, Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu orang Tuhan. Pak Kiai, siapa yang paling kaya di dunia? Oh, ada si anu. Ada yang lebih kaya dari saya, dari bos batubara. Apa? Orang yang sebelum subuhnya sholat 2 rakaat qobliyah subuh, sholat fajar, itu lebih kaya daripada orang-orang kaya yang disebut sekarang ini. Alhamdulillah. Jadi kita jangan berbicara materi sementara, kita itu putar ke depan. Ke depan itu, masa depan itu akhirat. Kalau ahli ekonomi, masa depan itu dunia. Tapi orang beriman, masa depan itu akhirat. Bagaimana di akhirat masa depan? Orang yang punya 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Ini penting disampaikan supaya jangan menyepelekan amalan-amalan yang sudah disampaikan oleh Nabi. Nabi mengagul-ngagul, dia dipelekan. Nah, ada lagi cerita nih. Ada 2 muslimin. Ada orang waktu perang Khaybar kan dapat ghanimah banyak. Perang Khaybar itu perang benteng, berapa puluh kali. Yang bisa menembus benteng Khaybar itu hanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ada sahabat Nabi luar biasa itu. Oke, merasa kegembiraan. Alhamdulillah hari ini saya orang yang paling beruntung. Ramai dia. Kenapa? Saya dapat ghanimah harta rampasan dari perang Khaybar sekian. Pokoknya ratusan juta, ratusan juta alam air. Gitu. Saya ketemu sama Nabi. Kata Nabi, untung apa kamu? Alhamdulillah ya Rasulullah. Saya dapat untung sekarang. Saya yang paling untung hari ini jual beli. Sebab daripada harta rampasan dijual. Lalu akhirnya menang lobaan zakat fitrah gitu. Zakat mal bulan puasa dijual lah murah dari bunga air gitu di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, tahu nggak ada yang lebih untung dari itu? Sahabat kaget. Ya apa itu ya Rasulullah? Sholat 2 rakaat setelah sholat fardu itu lebih untung dari harta kekayaan. Maka alam ya. Lain lagi kan ceritanya, keuntungan versi Rasulullah dengan keuntungan sahabat. Nah, kita berebut mengendalikan bagaimana keuntungan menurut pendapat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 2 rakaat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Sholat subuh kana fi dhimmatillah, ada jaminan Allah. Kemudian orang yang melaksanakan sholat subuh itu adalah tadi dikatakan sama dengan sholat semalam suntuk. Dan orang sholat subuh akan diberikan cahaya lahir dan batin. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam sholat subuh. Amin. Kalau orang yang sudah kuat istiqomah dalam sholat subuh, yang lainnya gampang. Pasti dohor asalnya bisa ketemu. Sebab yang jadi masalah ini isya subuh ini. Kalau sudah enteng, sudah nikmat sholat isya subuh jamaah, yang lainnya akan diberikan enteng. Insyaallah mudah-mudahan kita kasupkan ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ada orang penerjemahan ahli sunnah wal jamaah ini organisasi aswaja bahasanya kurungan NU ahli sunnah wal jamaah, tapi diintip-intip kata jelema sholatnya lain di masjid tapi di imah kata jelema. Wah, ganti itu mah bukan ahli sunnah wal jamaah lagi, ganti ahli imah wal gagabah. Hanya hawan orang ngaku ahli sunnah wal jamaah sholat di imah wae, sholat Jumat keberangan deh. Aduh ngeraku ngaku mereka ahli sunnah wal ala nama palsu, nama sunnah jamaah palsu, nama kawe nama namun gigi palsu men bagus sama gitu, pas ngadahar daging coplok digina. Nah sing ade ulah ngaku ahli sunnah jamaah tapi sholat tara berjamaah. Nah ini penting saya sampaikan pada pagi ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian ada orang yang bertanya, Pak Kiai, Pak Ustaz, bagaimana negeri kita ini supaya aman? Islam banyak tapi kok kacau kan gitu. Apa sih penyebabnya? Masjid banyak Pak Kiai, pesantren ada, pencerahan di TV ada, di YouTube ada. Ya. Apa sih kata yang dibunuh? Banyak sebab-sebabnya itu. Yang pertama, umat Islam kita itu hubul adawah, Islam dan Islam bersepasehat.
So, antara Islam dan Islam aja sudah pasehan. Beda paham seperti pertandingan seperti antara Islam dan bukan Islam. Ngomongnya kotor. Padahal Islam, ini Islam. Cuman beda paham. Nah ini pemecahan. Maka kata orang kafir terus dikipasin tuh sama Yahudi terus biar berantem. Negerinya kita ambil, ya tujuannya begitu. Kita ambil negerinya, penduduknya berantem, Islam sama Islam. Nanti ada berantem tahunan, taraweh, nah 11, 12, 23 berantem. Ada lagi tahunan bulan buludan, pas buludan berantem, bid'ah, anu tengah bid'ah perang deui. Kayak masalah mingguan, semusim mati sekali, tahlilan berantem lagi. Jadi itu aja bolak-balik dekok, apa bolak-balik dekok. Dakwah tentunya debatnya debat kusir. Walaupun debatnya tetap yang ini nggak kalah sampai kiamat. Itu yang disukai Belanda zaman dulu. Ternyata hari ini diulangi lagi, didaur ulang lagi. Itu Belanda itu sengaja Islam Indonesia masalah mulut diberantemin, gitu kan? Masalah tanah berantemin. Belanda kan enak, biarin dia tidak ambil negerinya, gitu. Nah sekarang diulangi lagi. Itu diantaranya nggak ada kesepakatan, gitu kan? Hubul adawah. Nah kemudian apalagi? Yaitu yang mendahulukan furu'iyah di gede-gede hari masalah pokok itu masalah Allah. Kita tahunan deh, tahun rupiah, balikan rupiah hilal. Kemarin beda sama nggak kemarin? Tanggal Ramadan beda nggak sama tanggal satunya? Beda nggak? Nah beda lagi, berantem lagi gitu. Ada yang hari Sabtu dan hari Ahad. Kalau saya mengambil informasi dari pusat aja deh. Saya ngambil dari Sabtu waktu itu, jadi pas 30. Yang kalau kebanyakan ada yang Minggu, ada yang Sabtu, ada yang Sabtu juga ada. Sini juga pasti ada dua macam di sini, dua versi ya. Nah ini begitu aja gitu. Berantem terus berantem, akhirnya kita tidak ada kekuatan Islam, tidak ada sok gitu ya. Jadi mereka itu ada bagian kelompok ini memperkuat kelompok seperti partai itu Islam, cari masa gitu. Kemudian sering disikut siapa golongan lain saya disikut lagi terus kalau golongan kali siapa. Nah ini kubul ada muparokoh ya, walaupun kita banyak nabrak ayat Allah sekarang umat Islam itu nabrak ayat Allah. Lampu supir kan nabrak lampu merah lampu merah dilewat terus. Kata Allah, wala tabarruku, kamu jangan bercerai-berai. Kubul mah sekarang bercerai-berai. Islam dengan Islam, satu paham, satu Quran, satu hadis, gara-gara beda paham kita mau ketemu. Bisa tidak kayak dia sholat kan lupa-lupa, ada yang kunut, ada yang enggak, padahal enggak usah itu furu'iyah. Ada yang begini, ada yang agak begini. Jadi masalah, udah cerita, pusing aing buka batu sholat itu kituan doang tepi. Padahal ada sebahir, nukil apa? Yang penting kita sedang dinilai sama Allah, bukan sama orang. Nah itu bisa kubul adawah. Nah, jadi hari kaum muslimin kita Allahumma alif bainana ya Allah, satu persatukan umat Islam Indonesia ini ya Allah. Jangan sampai seperti Suriah, jangan sampai negeri-negeri negara Islam sampai dimomokkan, sampai dikatakan Islam itu sekarang dibikin momen kemarin dibikin alat untuk menanamkan kebencian. Tuh lihat Arab perang katanya, orang Arab, orang Palang, dia nggak berbicara tentang ajaran Islam. Orang Arab gitu, perang di Suriah, nanti kita di Suriah kan, wah udah kacau itu, sudah anti Arab, anti Quran. Sekarang lagi ada lagi orang yang menghina Al-Quran, menghina Kanjeng Rasul. Ayat coba, ayo kabur, ayo ngahina Quran, ngahina Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad disebut nasi maman. Quran harus dipupus 300 ayat. Sekarang orangnya nggak ada di sini. Itu selain murtad, jelma murtad itu. Quran hadisnya hukum mana? Kusobaku Allah dijaga. Pas cek and recheck, kata teman-teman dulunya, memang dia itu dulunya senang meninggalkan sholat, melalaworakeun sholat kata jelma. Sakadang si makhluk kita, akhirnya di Amerika kita jelma. Siapa Pak namanya? Siapa? Si SI ya, SI.
Saifuddin Ibrahim, ngaran keren, tapi itu ngancam, pigel nyarita karena Quran ngahina, kakangin Nabi Muhammad ngahina, Allah Akbar. Nauzubillah min dzalik. Nah ini negeri kita ini Allahu Akbar. Waktu saya di Bangladesh Pak, saya dapat berita di negeri Bapak ini masjid yang terbanyak di dunia ini masjid di negeri Bapak. Jumlahnya 800 titik sekian. Jadi sudah jadi bahasa di Indonesia itu punya 1 juta masjid. Padahal pada waktu 2010 baru ada 800.000 lebih. Kemudian jumlah pesantren di Indonesia luar biasa banyak. Subur. Tapi subur juga pertikaian. Makanya saya Al-Hidayah saya pas lihat di animal, alhamdulillah Kiai Dr. Badruddin Subdi, Didin Habibudin, nikmat. Guru-gurunya insya Allah dapat hidayah, benar-benar masih ada hidayah. Kiai-kiainya, Ustadz-Ustadznya, mursyid semuanya insya Allah. Jangan sampai kita ada di mana di masjid saya dulu ada orang pas ceramah lagi asik-asik dia Quran hadisnya bagus, pas munculnya ngejelekin Sayyidina Umar, wah udah dikat. Jadi enggak Pak, jaringannya kurang bagus waktu itu. Quran hadisnya bagus, di tengah-tengah ceramahnya dia melemahkan Sayyidina Umar. Wah ini udah kacau, udah tinggal. Di sini kan jaringannya bagus, di sini jaringannya nggak sampai ada orang begitu kan? Nggak ada Pak ya? Nggak ada orang sampai ceramah jelek-jelekin Sayyidina Umar, nggak boleh. Nah, jadi kita bersyukur pada Allah. Ini Al-Hidayah, mudah-mudahan pembangunannya juga alhamdulillah jadi terus ya. Jadi pembangunannya mudah-mudahan nanti sudah selesai Al-Hidayah, masjidnya juga baru, imannya juga makin kuat insya Allah. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, maka akan diberikan istana nanti di surga untuk selama-lamanya. Hadirin kaum muslimin, hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 adalah hadis arba'in yang ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Terjemahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baik Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Tarku malayani. Hadirin kaum muslimin, ini yang paling penting itu menjaga waktu, subhanallah. Jadi saya belajar dulu kepada orang mendisiplin waktu. Jadi nanti musyawarah matikan listrik kan, jam 10, bangun jam berapa? Jam 3. Jam 3 kita apa? Sholat qiyamul lail. Jam 9 baca Quran, doa, menunggu sampai terbitnya fajar, azan. Itu jadwal harian. Supaya kita jangan sampai sia-sia. Nah sudah begitu, kalau qabliyah pas sholat fajar nunggu doa, subhanallah bihamdihi subhanallazim masamula 100, qomat, udah iqomat berjamaah wirid, udah maksur, baca subhanallah 33, alhamdulillah Allahu akbar, itu 10 doa. Setelah itu taklim atau dengaran ceramah. Sudah begitu, sudah pas tengah isyraq, sholat isyraq baca Quran atau istighfar, sholat duha. Sudah sholat duha nanti apa? Ada kegiatan kullu ya'malu ala syakilati, gitu kan? Manusia punya masing-masing punya. Ada yang jadi guru, ada yang datang ke kantor, ada yang ke kebun, ada yang jadi supir. Itu. Nah di jadwal. Nanti setengah 12 sudah beres sholat duha, berangkat, ada kerja masing-masing. Setengah 12 sampai monitor, tunggu di masjid untuk menunggu satu. Saya salut Pak, ada seorang supir taksi belubet ya, yang biru belubet ya, itu setengah 12 jam 11 jam 12 kurang 20 standby, dilihatin aja, ada. Ternyata dia itu menjaga sholat berjamaah di tengah kesibukan, kira-kira 20 menit lagi waktu udah masuk parkir ke masjid. Allah Akbar, dijaga. Saya cuma bisa ini aja Pak.
dalam hidup ini, menjaga sunnah Nabi sholat berjamaah saja. Saya punya jadwal boleh nyupir, tapi saya jaga sholat berjamaah, luar biasa. Ada dua tuh orang, pokoknya ada yang nge-grab, ada grab. Oke, kalau saya mah udah jam 20 menit lagi, saya nggak menerima jadwal. Nah, salah apa itu? Menunggu sholat berjamaah. Allah Akbar. Itu pakai jadwal itu. Sehari-hari 20 menit pakai jadwal. Ya kalau kiai kan enak kayak. Kalau kiai itu ngajar ngaji, habis sholat ngajar ngaji, habis doa ngajar ngaji, istirahat, datang asar, habis sholat asar ngajar lagi, nanti asar maghrib, pas sholat maghrib berjamaah ngajar Quran sampai isya, dari isya ngajar kitab lagi. Itu jadwal kiai harian. Nah, kalau kita juga harus punya jadwal, jangan sampai 24 jam ini kita kesibukan pribadi diutamakan, sedangkan jadwal-jadwal ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi kita tinggalkan. Nah, makanya di sini Nabi memberikan min husnil mar'i, sebaik-baiknya orang-orang Islam yang berbuat kebaikan. Baiknya orang Islam itu tanda-tandanya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya. Nah, ini di Google ini kita bisa kita dapat ilmu di Google, bisa sia-sia. Nah, di Google itu kan ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka, ya enggak? Antengan mana tuh? Antengan lihat Quran, antengan lihat ceramah, antengan lihat gambar-gambar yang bawa gelok gitu. Nah, di situ ada dua jalan di situ Pak, di HP kita. Ba'alhamaha ujuraha wa taqwaha wa hadainahu najdain. Kalau kita ngapalin selawat, dengar ceramah-ceramah ustaz-ustaz yang sudah berkepatan seperti Uwas Adi Hidayat, itu kan sudah punya sanad gitu, kiai sudah punya sanad. Lamun Hasim Arojima ayah kadang-kadang ke hati, kadang-kadang liar gitu, ada kan. Kadang-kadang ke hati, kadang-kadang liar. Enggak habis yang minta maaf kemarin. Allah, kemarin minta maaf gara-gara ngomong begini katanya. Nanti di akhir zaman boleh laki-laki punya istri 50 katanya. Tapi sekarang udah ditegur sama ulama-ulama, hanya dia tobat. Jadi ngomong ceplos-ceplos gitu. Padahal hadis itu mengatakan nanti di akhir zaman laki-laki sedikit, perempuan banyak. Perbandingannya Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu ada perempuan mengejar-ngejar 50 wanita, mengejar-ngejar laki-laki naik ke atas. Saking, karena kita sekarang udah ketahuan kan, sekarang kan gara-gara ada gara-gara laki-laki kalau laki ada nganggur di tahu ya, itu bisa datang juga penyakit. Kalau laki-laki pacaran dari laki-laki, kesepian, nanti perempuan pacaran sama perempuan lagi nanti, iya enggak? Ada nggak sekarang begitu? Bahkan ini dilegalkan. Kalau di Spanyol boleh kawin sama laki-laki, sudah dilegalkan. Dan di Indonesia pengen, ternyata bosnya itu Starbucks apa? Bak itu kopi apa? Starbucks ya, itu gengnya si gay itu tuh dibelian ke orang, ada nggak? Di akhir zaman nanti kata beliau, di akhir zaman nanti ada perempuan bisa dikawin 50, padahal bukan itu maksudnya. Diralat sama Buya Yahya, bukan itu maksudnya. Nanti di akhir zaman perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki, sehingga dia mengejar laki-laki sampai naik ke atas pohon, ditungguan sama perempuan yang 50 itu. Nah itu kan kalau saya makanya takut kalau dimasukin di YouTube, takut nanti melencengnya banyak nanti. Jadi nanti kan waktu kayak Abu Yahya juga boleh kita kawin 50 katanya, sudah habis zaman sekarang, baru gawat ya udah. Nah jadi adik kaum muslimin, kita pikiran kita harus dijaga, bicara harus dijaga, pergaulan juga harus dijaga. Makanya kata Nabi, tarku malayani min husnil mar'i, min husnil islamil mar'i, tarku malayani. Kalau ingin kita tahu siapa orang yang terbaik di dalam seseorang Islamnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Main catur, main gaple, salah jangan minta Pak Kiai, Pak maaf itu kan pakai uang.
wal asri demi waktu, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Ditanya, hai main catur, iman amal soleh lagi? Ayo Mubarak. Ada orang main catur sampai saja 2 jam, di pinggirnya ada orang yang baca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Kiai dapat 4 juz. Dapat 4 juz. Nah, dia memanage waktu. Pak Kiai, waduh saya main catur, liur. Ke sholat dia ingat, wah sekak seter, wah kacau dah. Ada orang sebelum sholat main catur dulu. Kalah dia main caturnya ke sholat. Allah Akbar. Aduh, ayo sekak seter. Ke sholat sekak seter. Ingat, coba. Saya tak bisa kan. Ingat karena segala lupa. Habis reunian, Allahu Akbar sholat. Baheula orang buka kabogoh kapagi ke sholat, ingat mantan kabogoh. Nah, sing ade tarku malayani, pergaulan harus dijaga, bicara harus dijaga, suara yang masuk bisa masuk hati, bisa di dalam sholat. Mata kalau salah pandang lagi sholat kita kebayang-bayang. Makanya nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipertanggungjawabkan. Inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita, pikiran kita, semuanya mas'ula, akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Nah sekarang kita tadi udah sholat, dengerin ngaji, kita keren, itu sam'a, dinikmati, kita mensyukuri pendengaran kita, dengerin Quran, dengerin hadis, wal basoro, mata kita, wal fuada, pikiran kita, semuanya akan dipertanyakan. Summalatus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya waktu di dunia, berapa kali makan, berapa kali minum, berapa kali kita subhanallah ngaji, mata dipegang, berapa kali telinga kita diperdengarkan untuk Al-Quran, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita harus bersyukur kepada sekali lagi bahwa pada pagi ini kita ditakdirkan pada hari Ahad, ditakdirkan untuk duduk di masjid berjamaah mendengarkan ngaji. Kata Nabi, orang itu barang siapa yang mendengarkan pengajian 2 ayat saja, itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat. Bapak-bapak ini dengan hadis, dengan Quran hadis, duduk di masjid, kata Nabi, lebih utama daripada 100 rakaat sholat sunnah. Makanya Abi Dzar Al-Ghifari ini hadis orang yang paling, kalau di sini ini Allah cek orang tabligh mau ngejos gitu, kamu ngejos enggak? Air di mana air itu? Maka kata Sayyidina Utsman, Abi Dzar, kamu jangan di kota, kamu pilih kampung. Dia setiap datang orang, orang kaya, kamu ini hidup sementara, infakkan seharta kamu. Itu ngomongnya. Buat apa kamu banyak harta? Itu bahkan Sayyidina Utsman melihat, wah ini terlalu keras ini. Kata Sayyidina Utsman, Abi Dzar, kamu udah pindah kampung sana. Jadi misah dari Abi Dzar. Tak Abi Dzar ini, sahabat Nabi, para tabi'in, murid-murid Abi Dzar Al-Ghifari ini suka aneh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, qala Nabi sallallahu, nggak wirid dulu, nggak sholat ba'diyah dulu. Ini kata murid Al-Ghifari, wahai Abi Dzar, kok bapak aneh sekali, habis sholat langsung ngaji katanya. Kan biasanya wirid dulu, gitu, sholat ba'diyah dulu, gitu. Maka kata Abi Dzar, aku telah mendengar Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah kemudian menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mengadakan talim, itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat, dan saya lebih utama daripada 1000 rakaat. Makanya saya pilih ngaji dulu baru sholat. Masya Allah. Makanya kalau nanti bapak di Madinah, nanti di Madinah ada ya, ada halaqah, itu banyak halaqah di Madinah Pak. Ada halaqah Quran. Nanti bapak-bapak kalau ke Madinah nanti bapak 8 hari kan. Saya waktu umroh
bulan Ramadan 3 bulan yang lalu saya punya minta waktu, ada tiap itu ada hal apa ya, saya ngambil belajar Quran Pak, belajar tahsinil Quran, enak itu dari maghrib sampai isya itu satu-satu dibaca gitu, dengerin itu simak. Ada yang belajar hadis gitu. Ada yang ekstrim juga di Madinah, udah azan langsung taklim, nggak sholat kemudian taklim pas ada berhenti, ada ya. Sudah ada berhenti taklim lagi. Kalau kita kan kemudian dulu, mereka itu taklim terus taklim sampai komat. Udah komat baru dia berhenti tutup kitab, udah tutup kitab ikut berjamaah. Nanti sholat berjamaah dia mirip baca kitab lagi. Wih gawat ini, kata saya ini gak aliran apa namanya, aliran Abi Dzar Al-Ghifari ini. Ternyata di zaman sahabat, di zaman tabi'in pun sahabat ada orang setelah sholat langsung ngaji. Ternyata dia punya dalil. Taklim itu lebih utama daripada sholat 100 rakaat sholat sunnah. Nah setelah itu Abi Dzar Al-Ghifari setelah ngaji sudah beres sejam 2 jam baru sholat sunnah. Begitu tertibnya begitu. Nah inilah kita hubungkan dengan dengan menjaga waktu. Jangan sampai waktu itu kesia-sia. Karena waktu itu Allahu Akbar. Kalau orang Barat mengatakan waktu itu adalah uang, kan? Waktu adalah uang. Sampai jangan mempergunakan waktu. Jangan sampai sia-sia. Karena biasanya ada orang hari Minggu lari pagi. Kuat lari pagi. Orang Islam lari pagi. Tapi tak sholat subuh. Coba. Kalau saya tanya, lari pagi dan sholat subuh capean mana coba ya? Balik jam 8 ngesam. Tapi kita pulang dari rumah sekarang biasa aja kan, nggak ngesam kan? Coba orang yang lari pagi ngos capek. Tanya, Pak, sholat Islam, kenapa? Lari pagi Pak, sehat. Cuma, ayo sholat subuh jangan lari pagi, dilaan mana? Capean mana? Atau larian pagi? Kunapel? Nah di sini, tarku malayani kita tidak bisa menjaga yang sia-sia itu. Lari pagi kuat, naik sepeda gunung kuat, ayo sholat kuat, kan bingung. Islam, KTP hukum Islam itu jangan mainnya dan kakarak. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan kata Nabi mengantisipasi taslim, mawas kita jangan sampai waktu kita diluangkan dengan yang tidak ada manfaatnya. Tarku ma la yani min husni islamil mar'i tarku ma la yani. Sebahagian orang yang Islamnya yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada maknanya, yang tidak punya nilai pahala. Waktu kata orang bisnis, the time is money. Kata orang Arab, al waktu kasar. Waktu itu adalah seperti pedang. Idza qata'ata idza lam qata'ata. Kalau kamu tidak bisa menebas pedang, kamu akan ditebas oleh pedang. Gitu. Saya punya kawan nggak bisa waktu, jadi supir tim MT keluar sekolah, jadi supir terbaik jadi supir. Kalau kita waktu ini dipakai pesantren, dipakai ngaji, dipakai ngapuru, pas ketemu minder ya, aduh malu nih buat Kang Opik, malu saya mau begini nasibnya. Kenapa? Ya pupu atau dari warisan sekolah nyupir. Terus orang ngaji, atau beda dengan kita. Bolak-balik kok supir mah kan ngalah duit. Paling unik supir angkot paling unik ya supir angkotnya di sini. Dia itu bagi 3 uangnya. Kedua angkot, 1 duit buat berbensin, pusing, muatan can datang. Kedua duit buat beli bensin, buat setoran. Ketiga buat ke rumah. Ya enggak? Coba kasihan itu. Tapi kalau kita punya iman, punya ilmu, insya Allah Subhanahu Wa Taala akan bekerjakan kita yang tidak mengganggu kepada ibadah kita. Silakan gitu, tukang insinyur, tukang gubernur, tukang cukur, tukang cikur, mana gali sumur, terus
tukang gali kubur, salah halal, gitu. Yang tidak punya niat sia-sia. Jadi minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan wasi'an. Yang ketiga adalah wasyifaan min kulli da'i. Kata doa kalau Nabi kalau waktu naik haji itu habis air jam-jam itu minumnya ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan wasi'an wasyifaan min kulli da'i. Ya Allah, aku minta ilmu kepadamu ya Allah, rezeki yang leluasa, wasyifaan min kulli da'i, hayal kafir dari segala penyakit. Nah, saya akan bahas sedikit. Nabi meminta rezeki yang wasiat, jangan luas. Air kebun luas, air rumah yang luas, wasiat. Ada rezeki yang luas. Orang yang punya rezeki yang luas tidak akan pernah sayang untuk diberikan, karena luas. Contoh, rezeki yang luas. Kita punya air banyak. 1.000 liter. Ada yang minta 1 gelas. Pak, saya haus Pak. Minta, teman. Minum. Ini bukan banyak. Ini kok banyak ini? Kata dia masih banyak. 1.000 liter lagi. Itu namanya warizqan wasi'an. Kita akan berani Pak. Kalau kita kasih air 1 botol, sedangkan cadangannya ada 1.000 liter. Nggak sayang, orang normal tuh nggak sayang, masih banyak Pak, tenang aja minum, silakan. Itu namanya keyakinan warizqan wasi'an. Begitu. Insya Allah para sahabat itu yakin rizqan wasi'an juga. Jadi ada istilah terima kasih. Nah itu yang hebat, diterima karena tapi gede. Itu rizqan wasi'an. Ayo terima di kantong. Terima di kantong, ditabung, geri, bawa ke dokter. Eta rizqun sempit kan, warizqon doikon, rezeki yang sempit. Jangan-jangan sama orang lain, sama diri sendiri juga nggak berani. Jangan-jangan sama orang lain, dan ini nggak dipakai, dikumpul. Eta karena doa Allah ma'atihum si kata malaikat, ya Allah, eta jelema sok yang celengan duit tara infak, geura hancurkeun. Tiap suku eta doa malaikat. Maaf 1000 maaf, semoga Allah memaafkan saya. Jadi ada 2 orang datang, ini Islam tradisional ya, bukan Islam syariah, bukan. Islam tradisional. Islam tradisional itu suka ngarang-ngarang gitu. Kalau Islam yang beriman, yang berkonsep kepada Al-Quran dan Sunnah, bawa uang ke sana itu disedekah ke Madinah, disedekah ke di Mekah. Cari orang yang minta, apalagi banyak orang yang naik haji nggak punya saung, nggak punya maktab itu. Banyak yang nekat itu Pak. Pakistan, Bangladesh nekat ke Mekah, dari maktab tuh, dihalang di Pak. Nah itu. Jadi ada orang Islam tradisional di negeri kita ini bawa uang ke Mekah, ke Madinah, dijampe itu. Jampean, kira pakai modal. Eta kan Islam tradisional, haram. Islam yang benar itu punya duit sedekah gitu, siang dan malam. Ada lagi Islam tradisional, Pak Nabi Karpos, maaf air peti-peti itu mana Pak Malik. Kami terang ini juga peti-peti tiberang. Padahal di Quran lailan wanahar. Pahalanya antara kita memberikan pinjaman dan orang berikan sedekah. Di dalam kitab Syahadatin, pahala lebih besar meminjamkan kepada orang yang butuh daripada ini duit sedekah campur. Ini duit 100.000, nggak tahu duitnya ada 1 juta, nggak bakal tertarik tuh ya. Tapi orang yang sudah bilang pinjam Pak Kiai, Pak Ustadz saya nggak punya duit ini ya Allah, wah berat, 100.000 itu lebih besar daripada sedekah 1 juta kepada orang yang belum tentu menerima kegembiraan. Itu ada. Jadi Islam tradisional itu maaf ya, dibawa uang apa, gitu. Dijampe, di Ka'bah di mana di bawah itu. Tapi itu saya yakin itu karena doa malaikat itu. Dua-duanya itu duitnya hilang. Kan yang hemat
bagikan helat, 2% bagikan, karena malah dia kan nggak gemot. Gimana data sono? Pasti ada dijawab, duitnya hilang. Yang satu 9 juta, yang satu 10 juta. Jadi itu Islam tradisional namanya. Ngajamkan duit di Mekah, dibawa ke kampung supaya benghar, supaya untung lah. Ternyata itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Kita bawa uang ke sana itu untuk dibagikan berlipat ganda. Satu rakaat di Masjidil Haram bisa mengalahkan 1000 rakaat di Masjid Al-Hidayah. 100.000 rakaat di Masjid Al-Hidayah, di Masjidil Haram 1 rakaat. 2 rakaat di Masjidil Haram, 100.000 di Al-Hidayah, lebih utama 2 rakaat di Masjidil Haram. Wa kadzalika sholatu, begitu biasa kebaikan. 2 rakaat di Madinah, 2 rakaat di Madinah, di dia 1000 rakaat di Al-Hidayah, lebih utama 2 rakaat di Madinah daripada 1000 rakaat di Al-Hidayah. Makanya coba untung. Nah, wa kadzalika sholatu, demikian juga menurut saya sholatu pun begitu. Iya, itu dibawa ke Indonesia, cik malaikat gak bisa. Allahumma akti mumsikan talapan. Ya Allah, kata malaikat, hancurkan orang yang suka menahan-nahan harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah. Tapi kalau di keluarga 2% itu selamat, insya Allah. Ya tambah leungit, menghilang. Itu bukan 1 orang 2 orang, Pak. Jadi jangan. Nah di sini mungkin ada yang mereka haji, ada yang bisik-bisik, Pak, kalau ingin berkah uang bawa ke Mekah dijaga. Tong didengen tong. Tong ngarang-ngarang. Anu bener mah bawa uang sedekah di sana, berlipat ganda pahalanya. Beli Quran, ya Allah, ini Quran, mushaf Al-Quran, mudah-mudahan pahalanya disedekahkan buat orang tua saya. Beli Quran mushaf Al-Quran, ya Allah, saya sedekahkan mushaf ini, jadi sedekahnya diperuntukkan untuk ibu saya, untuk guru saya, itu baru catat. Maka di situ nanti wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, baru catat tuh datang ke Indonesianya, rumah tangganya sakinah mawadah warahmah, usahanya berlipat ganda di bawah janji Allah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wah, cakep. Pak Kiai lihat itu orang teladan dari Madinah, dari Mekah, hidupnya berkah. Coba tanya, pasti tanya, alhamdulillah, sholat dijaga, berjamaah dijaga, berjamaahnya dijaga, sholat tahajudnya dijaga, kemudian hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cakep. Pas desa ini doanya dikabulkan. Doa orang haji kan begini, Allahumma hajjan mabruro, haji yang mabrur kembali ke surga. Wa sa'yan maskuro, sa'inya disyukur diterima oleh Allah. Wa dzamban maghfuro, dosanya diampuni oleh Allah. Wa tijaratan lam taburo, tijarahnya tidak akan pernah bangkrut, gitu kan? Lan itu tidak akan pernah. Wa tijaratan taburo, Allahumma hajjan mabruro wa sa'yan maskuro wa dzamban maghfuro wa amalan sholihan makbula, ya Allah, amal soleh diterima. Wa tijaratan lam taburo, tijarah usahanya, bisnisnya tidak akan pernah bangkrut. Ya alima ma fi sudur, wahai zat Allah yang mengetahui apa yang akhrijna minaz zulumati ilan nur, keluarkan kami ya Allah dari kegelapan, kekafiran, kekufuran, kemunafikan ilan kepada keimanan dan ketakwaan. Cakep itu. Pasti hajinya mabrur, ada sa'inya diterima oleh Allah, dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima. Wa tijaratan lam tabur, bisnisnya tidak akan pernah bangkrut. Cakep itu. Ternyata di Madinah, di Mekah itu tertib menjaga waktu, menjaga amal-amal sunnah. Tapi pengalaman saya yang tidak ngantuk itu sholat 2 rakaat. Waktu hari pertama saya lihat ada orang sholat mutlak. Jadi gak kangen kalau wiridan di UKM hutang, wiridan pasti ngantuk.
Tapi kalau sholat kan gerak, wah ruku, sujud. Itu di Madinah itu bapak-bapak sholat sebelum isya itu sholat sunat, sholat mutlak, sholat awabin, sholat tempat itu nggak terasa lama, karena kita ada gerakan. Tapi kalau kita begini, ngantuk udah. Tapi kalau sholat lagi, ngapain lagi kalau sholat mutlak, terus aja. Tapi harus ada saingan. Waktu itu saya dengan orang Iran waktu itu. Di belah kiri saya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri lagi, Allahu Akbar. Udah Assalamualaikum. Berdiri lagi, nggak terasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi sadar, itu menjaga waktu. Dan jangan sampai kita ngobrol waktu jauh-jauh dari Indonesia dan kita ngobrol. Kenalan, Assalamualaikum, dari mana? Oh dari Bandung, Bandungnya dari mana? Oh saya juga dari Geger Kalong. Wah kacau udah. Nggak ada macam perang di Bandung, katanya ada peyem Bandung. Wah kacau teman. Di Madinah ngomong peyem Bandung itu tarku malayani, nggak pantas kata malaikat. Ngapain jauh-jauh ngomong peyem segala pada Madinah? Itu nggak benar. Nah ini yang dikatakan tarku malayani, bicara jaga, pikiran kita baca, waktu pergaulan juga kita harus dijaga. Wala tusohib fasikon patarda. Jangan sekali-kali kamu bergaul kepada orang yang tidak punya membawa iman pada Allah. Wala tusohib patarda. Jangan majalisul fasikina bil amin. Tidak akan aman kita bergaul dengan orang-orang fasik. Orang fasik itu yang mengentengkan syariat Islam. Itu orang fasik. Pak, ini kan sudah waktu zuhur. Saya mah nanti aja deh jam 2. Yang penting jangan ke akhiran. Jadi udah suara azan mau, Pak saya azan salat, ya silakan. Saya di sini aja. Nah itu ciri dulu. Ngentengkeun padilah dengan Kanjeng Rasul. Sing ade. Kalau kita bergabung dengan orang yang melalaikan sholat berjamaah, kita ikut melalaikan sholat berjamaah. Walau sohib pas silakan. Makanya maaf, seribu maaf. Kalau ada orang soleh, orang bagel, ahli ibadah, ngahidi yang jalan-jalan bisnis, yang ahli politik, aduh, beda. Pak Kiai Abi sudah tadi nama rajin, sholat tahajud, kan maka berangan baik. Pas dicek, kamu bergaul sama siapa? Sama si Anu. Makan di mana? Di restoran. Wah, udah gawat. Gitu. Kalau kita minum saja bekas orang yang tidak sholat, ini maaf sebelum maaf ditalim gitu. Santri Kiai itu harus hati-hati minum di gelas itu, yang apalagi yang sering minum sama orang yang pernah minum arak. Makanya saya tertarik almarhum Abi Tamrin waktu ke Bandung itu bawa makanan sendiri, bawa gelas sendiri. Saya lihat gitu, dalam tali kita nggak boleh sembarangan makan, nggak boleh sembarangan tempat minum, nggak boleh sembarangan minum. Ini minum gelas bekas siapa? Apalagi tempat-tempat yang restorannya umum sebenarnya ya, diminum sama kita. Ternyata gelas itu pernah diminum sama orang yang pernah mabuk, minum arak. Lain lagi ceritanya tuh, pengaruh sama kita. Makan daging yang tidak bisa beli macam Bismillahirrahmanirrahim, lain lagi pengaruh sama kita. Pak Kiai saya ke restoran itu katanya, jadi pas diperiksa sekarang maaf, ada kasus mungkin sudah ada orang beli ayam 1000 ekor, dan ada yang mati 100 ekor. Kata 100 ekor dipuncit, halal kan kira? Yang udah mati disebut halal kan kira? Halal kan? Tanggung jawab tuh. Dipuncit, kata ayam geus pae dipuncit, atau kita mau bikin dibakar, alukeun ka mana ka Epang, disantet ku gurame yang jual halal. Gitu. Ya mah dipuncit geus pae kok didahan kurang. Kunaon akan pakai. Bahkan wala takulu mimma lam yadhkur ismallah. Kamu jangan sekali-kali makan ayam, potongan ayam, kambing, sapi lam yuzkar ismullah, yang tidak disebut nama Allah. Kemudian jangan makan pakai syariat Islam, kita memakan daging sembelihannya yang tidak membaca bismillah. Wala takulu mimma lam yuzkar ismullah. Jangan sekali-kali makan daging
di mana hewan itu sembelih tidak baca bismillah. Saya kenapa sekarang nggak mau makan ayam? Pagi-pagi saya habis sholat di Azikro, jalan dengan Abah Raul, ada orang pakai celana pendek, belum mandi, mencet hayamnya sorangan, cekeknya, dipencetnya, cekek ke sorangan. Ya Allah. Dari waktu itu saya nggak mau makan daging ayam dan sembelihan yang dimakan. Kenapa? Pecinta pakai celana pondok, tetel baca bismillah, spread, Allah. Nah, makanya kita ini dihancurkan bangsa Indonesia itu dari berbagai aspek, makanan, minuman. Bagaimana umat Islam supaya jadi orang Yahudi mandi, orang tadi hulu yang terus di hotel. Karena itu kan masalah kiblat ya enggak? Kiblat di otek-otek, waktu di otek-otek. Idul Fitri udah ada di otek-otek, makanan, minuman di otek-otek, supaya kita kacau gitu. Maka kita untung ada pengajian Quran dan Sunnah. Kata Nabi, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnati rasulih. Nabi tidak meninggalkan pusaka keris, tidak meninggalkan cincin untuk rakyat, untuk masyarakatnya, tidak meninggalkan sorban untuk umatnya, tapi yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ternyata mukjizat yang paling besar sepanjang masa adalah Al-Quran. Mukjizat yang paling besar sepanjang masa adalah Al-Quran. Sampai hari ini Al-Quran makin di dalam makin tahajud. Orang-orang non-Islam mendalami Al-Quran, dia meninggalkan agamanya dan siap untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang terakhir, ada orang non-Islam, kalau disebut kafir kan mana dia ya? Orang non-Islam pengennya kalau disebut non-Muslim ya, pengennya biarlah oke, non-Muslim gitu ya. Non-Muslim. Apalagi non-Muslim berbahaya, orang nggak selamat itu. Kalau orang kafir orang tertutup kan, kalau non-Muslim orang nggak selamat. Tapi pengen disebut non-Muslim dia. Kalau orang kafir bilang orang kafir, kita dengan radikal, intoleransi. Nah, ada orang kaya raya, dia bilang begini, mana buktikan adanya Allah? Dia jawab, bukti adanya Allah, ini ada Al-Quran. Kan sekarang yang kabur ke Amerika itu siapa namanya? Paujong itu namanya, Jang itu siapa? Itu kan ngegertak, mana buktikan adanya Allah? Dijawab sama orang alam, buktinya adalah ini ada Al-Quran, bukti adanya Allah. Cakep juga itu orang. Tadinya dia masuk Islam, kakaknya, bapaknya masuk Islam. Itu non Muslim tadinya. Kalau yang disuka itu orang kafir tadi, ya. Jadi mualaf gitu. Kalau orang Islam pindah agama namanya murtad. Nah, jadi orang mualaf itu mengatakan, kalau saudara-saudaraku mengatakan di mana buktinya ada Allah? Ada Al-Quran. Di dalam kitab kami yang lama tidak ada keterangan Fir'aun itu hilang. Ada nanti itu. Orang kaya raya, non Muslim jadi mualaf. Nah, jadi mualaf. Jadi dia mengatakan, kalau ada yang nanya di mana buktikan adanya Allah, jawab ini Al-Quran, bukti adanya Allah. Ciptaan Muhammad nggak mungkin Muhammad bisa menerangkan Fir'aun yang sudah 3000 tahun, tidak mungkin. Kalau itu bukan dari Allah, tidak mungkin bisa menerangkan. Ya, lebih mengejutkan lagi, ada seorang astronot dari Cina datang ke ruang angkasa, turun ke bumi, dia mengatakan, saya yakin Quran buatan bukan buatan Muhammad. Quran itu adalah dari Allah, sahabat. Menang hidayah di awam-awam di dunia. Gara-gara naon? Wassamai wattariq an-najmus saqib, demi langit sama wattariq an-najmus saqib, suara yang seperti ketukan pintu. Ternyata di atas ada planet yang tuh benar. Nah, direkam. Ini suara ketukan pintu, pas dibuka Al-Quran, wassama'i wattariq an-najm. Benar. Jadi menang hidayah di langit. Itu mujizat itu. Kalau bukan mujizat, ada. Nah, kalau mana percaya, tapi nanti kalau percaya, gara-gara
ada suara. Ada lagi orang yang pede. Tahun 70 di beritanya dia ada orang non muslim lagi ya, orang yang non muslim lagi ya, lihat ada laut, di sini ada laut asin, di sini ada laut tawar, ketemu sama nakoda muslim. Waduh, gua yang pertama di dunia yang menemukan lautan antara lautan yang asin dengan yang tawar. Aku yang pertama kali yang menemukan. Cek manehna, cek nakoda muslim, norak lu, norak. Gua udah 14 abad yang lalu gua dikasih tahu sama Allah ada dalam Al-Quran. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Nanti ada ketemu dua lautan yaltaqiyan bainahuma, antara yang asin dan yang tawar itu ada barzah, ada penghalang. Yaltaqiyan, yang asin tidak ada berang ke tawar, yang tawar. Waduh, kirain gua katanya masuk Islam di laut gara-gara masuk dapat hidayah di pinggir laut. Jadi macam-macam. Kalau kali Seleukukel itu gara-gara apa? Gara-gara Fir'aun tidak hancur gitu. Kata Kali Seleukukel, ini sudah 3.000 tahun tapi kok nggak hancur gitu. Kata temannya, Pak Dokter, kita kan dokter, bukan dokter ya, dokter bedah. Pak Dokter, Bapak ini kalau baca Al-Quran itu ada dalam Al-Quran Pak. Surat Yunus ayat 90, al-yauma nunajjika bibadalika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini wahai Fir'aun, aku selamatkan engkau sampai hari kiamat, jasadmu akan kuselamatkan. Masuk Islam gara-gara ngomong-ngomong mimpi Fir'aun, dia sudah Yunus. Masyaallah. Maka alhamdulillah, kabar gembira. Ini kabar gembira dulu ya. Di Eropa, di Amerika, di Prancis sekarang banyak gereja yang dijual. Jadi masjid. Alhamdulillah, Prancis 200 gereja bangkrut. Alhamdulillah, diboleh umat Islam. Gitu. Tapi ada kabar menyakitkan. Banyak ada ustaz di sini masuk Kristen. Jadi tuker gitu. Dil lumayasa, batur mau berbondong-bondong masuk Islam, nama murtad. PA cukup. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Udah bisa sampai? Udah. Demikian asiknya kita nggak terasa ya. Dari pagi, dari habis subuh kita menyampaikan agama, kita simpulkan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga waktu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu, agar kita menjadikan manusia yang manfaat dunia dan akhirat. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.